Halo semuanya, selamat datang kembali di Reading Room Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan cinta yang penuh gengsi dan kesalahpahaman yang mengemaskan antara Alia dan Masachika di novel Alia Sometimes Hides Her Feeling in Russian. Sekarang kita akan melanjutkan dari chapter 5. Jadi silahkan pasang earphone kalian, cari posisi paling nyaman, dan mari kita masuk ke dalam ceritanya. Chapter 5. Hentikan, jangan berkelahi memperebutkanku. Sip, akhirnya selesai juga. Ayo ke ruang klub Hikaru. Iya. Setelah semua jam pelajaran selesai, Masachika mengemasi barang-barangnya sembari menatap kedua sahabatnya di dalam suasana kelas yang santai karena jam pulang sekolah. Loh, Takeshi, hari ini kau ada kegiatan di klub musik pop kan? Klub bisbolmu gimana? Hari ini libur, sekarang ini aktivitas klubnya sedikit tidak teratur. Meskipun Takeshi membentuk grup musik di klub musik pop bersama Hikaru, Takeshi juga bergabung dengan klub baseball. Alasan dia bergabung di kedua klub itu adalah kalau aku jago olahraga dan musik, aku bakal populer di kalangan gadis-gadis kan? Alasan yang sederhana dan syarat motif tersembunyi, tetapi inilah Takeshi. Kau mau langsung pulang, Masachika? Begitulah, toh tidak ada yang mau aku kerjakan. Kenapa tidak bergabung dengan klub saja, Masachika? Meski waktunya agak terlambat, masih sempat kok. Merepotkan ah, dasar kau ini. Kita bisa menghabiskan masa muda di kegiatan klub itu cuma sekarang loh. Takeshi menggelengkan kepalanya. Dasar anak ini. Setelah berkata begitu pada Masachika, dia lalu melihat ke langit dengan gaya berlebihan. Persahabatan yang diperdalam melalui aktivitas klub, bau debu, keringat, dan air mata yang tercurah dari usaha berhari-hari. Lalu, di antara semua itu ada perasaan cinta yang tumbuh. Persahabatan yang runtuh karena perdebatan pendapat, bau besi, darah, dan penyesalan tercurah dari usaha berhari-hari. Lalu, perasaan cemburu membara ketika ada permainan andalan memonopoli semua gadis. Hentikan, jangan hanya menonjolkan sisi gelap dan membosankan dari kegiatan klub. Kegiatan klub di tempat kami bukan seperti itu. Persahabatan pun itu sesuatu yang rapuh. Lihat, sekarang Hikaru diselimuti kegelapan. Maaf Hikaru, ini salahku, jadi kembalilah. Cinta itu lebih sering membuat orang tersakit loh. Masachika dan Takeshi mencoba yang terbaik untuk mengembalikan Hikaru yang kehilangan cahaya di matanya dan mulai membawa bayangan gelap di punggungnya. Setelah berhasil mengembalikan Yamiru-san, seperti semula, entah bagaimana caranya Masachika berpisah dengan mereka berdua dan menuju loker sepatunya. Yamiru-san di sini adalah plesetan nama dari Hikaru. Kegiatan klub ya, gumam Masachika dengan suara acuh tak acuh sambil memandang anggota tim klub sepak bola yang berkumpul di halaman sekolah. Berbeda dengan masa SMP-nya yang selalu sibuk dengan OSIS, kini Masachika punya banyak waktu luang untuk kegiatan klub. Bukannya dia tidak pernah memikirkan hal ini ketika melihat teman-temannya menikmati kegiatan klub mereka. Namun, hal tersebut tidak pernah berhasil menggerakkan hatinya. Dia sama sekali tidak bersemangat untuk melakukannya. Perasaan kalau itu terlalu merepotkan akan selalu muncul. Bagi Masachika, butuh banyak usaha untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, itu sebabnya perlahan-lahan aku kehilangan peluang dan pada akhirnya tidak melakukan apa-apa. Gumamnya pada diri sendiri, tetapi hanya perasaan depresiasi diri yang menyebar di dadanya. Ups, tiba-tiba ponsel yang ada di saku celananya bergetar.
Untuk berjaga-jaga, dia melihat sekeliling, memastikan tidak ada guru di dekatnya. Masachika lalu mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan yang tampil di layar. Hah? Dia pun menghela napas dan berbalik arah. Masachika menyusuri lorong, lalu mengetuk pintu ruangan yang ditunjukkan pesan yang barusan diterima, dan membukanya. Di sana, pelaku yang memanggil Masachika untuk datang kemari, Yuki Suo, menoleh ke arah Masachika. Yuki yang sedang berjongkok merapikan peralatan di depan rak, tersenyum bagai bunga yang sedang mekar, lalu berdiri sambil menahan roknya. Segera setelah itu, dia bergegas menghampiri Masachika sambil menaikkan suara yang manis. Ah, Masachika-kun, ayo sini-sini. Yuki yang biasanya bersikap seperti tuan putri dari keluarga bangsawan kini bertingkah sok manis. Kalau ada murid lain yang melihat ini, mereka pasti akan terkejut dan melihat pemandangan lalu tercengang. Lalu berkata, apa tuan putri memakan sesuatu yang aneh? Namun, Masachika justru menunjukkan senyum masam dan meladeni tingkahnya itu. Maaf, apa kau sudah menunggu lama? Masachika menghampiri Yuki dengan cara yang sama sambil mengeluarkan suara centil. Yuki yang merupakan gadis cantik masih mending, tetapi tingkah laku Masachika yang ini secara objektif sangat menyeramkan. Akan tetapi, Yuki sepertinya tidak mempermasalahkan itu dan melanjutkan aktingnya yang lucu. Iya, aku sudah lama menunggu tahu. Hei, di sini harusnya kau bilang kalau baru sampai kan? Kalian berdua akrab ya? Mendengar suara dingin datang dari balik rak yang berderet di ruangan, Masachika dalam sekejap berhenti bergerak. Dengan ekspresi yang masih membeku, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Di sana, mata biru itu mengintip dari celah di antara peralatan yang ditumpuk di rak. Kau ada di sini juga ya, Alia? Begitulah, aku minta maaf kalau aku mengganggu kalian. Mana mungkin, haha. Sambil tersenyum kaku pada Alisa yang mengatakan itu dengan nada menusuk, Masachika mengalihkan pandangannya seolah-olah ingin protes pada Yuki. Namun pipi Masachika berkedut saat Yuki yang telah sepenuhnya kembali ke sikapnya yang seperti tuan putri, tersenyum anggun sambil memiringkan kepalanya. Anak ini, meskipun Masachika ingin mencubit wajah yang menyebalkan itu, dia tidak bisa melakukannya di hadapan Alisa. Oleh karena itu, Masachika pun pura-pura batuk untuk mengelabuinya. Terus, kau ingin aku membantumu merapikan peralatan-peralatan ini? Iya, kelihatannya kami bakal kerepotan kalau cuma berdua. Boleh aku meminta bantuanmu? Ya, boleh sih. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang kau tutupi. Itu hanya perasaanmu kok. Gimana ya? Masachika menuju ke belakang bersama Yuki sambil melontarkan lelucon. Alia juga mohon bantuannya ya. Iya. Sembari tersenyum kecut pada Alisa yang membalas tanpa mengalihkan pandangannya dari peralatan di rak, Masachika menerima daftar peralatan dari Yuki. Untuk sekarang, apa kau bisa mulai dari sekitar sini? Meja dan kursi lipat, memeriksa kuantitas dan kerusakannya. Siap, tunggu sebentar. Aku sudah penasaran sejak SMP. Memangnya ini tugas OSIS? Entah, tapi ini bisa mempermudah kita untuk mengetahui peralatan apa yang kita punya, ada di mana dan berapa banyak yang dimiliki saat ada acara loh. Ya, itu benar juga sih. Tapi ini bukannya mustahil dilakukan dua gadis. Untuk jaga-jaga, ketua OSIS bermaksud membantu kami nanti. Tapi ketua OSIS juga sangat sibuk sih. Begitu ya. Setelah kembali menyadari kurangnya SDM di OSIS saat ini, Masachika pun memulai pekerjaannya. Dia memeriksa apakah jumlahnya yang sama seperti tertulis di daftar dan menyingkirkan kursi yang bantalnya robek atau penutup kaki yang lepas ke pinggir. Hebat, kau sudah sangat terbiasa ya. Begitulah.
Sembari mendapat pujian jujur dari Yuki, tatapan agak mengagumi Alisa di punggungnya, Masachika merasakan staminanya memburuk. Ah sial, lenganku mulai nyeri. Dia tidak terlihat seperti itu di hadapan mereka berdua. Tetapi kekuatan fisiknya jelas jauh merosot jika dibandingkan dengan dirinya 2 tahun lalu, ketika masih disibukkan dengan urusan OSIS. Lengan dan pinggul Masachika mulai terasa nyeri setelah berulang kali mengangkat dan menurunkan tumpukan kursi lipat. Ah, malas, berat, merepotkan. Seharusnya aku tidak menerima pekerjaan ini begitu saja. Seandainya Yuki menghubungiku sedikit lebih awal, aku bisa saja menyeret Takeshi. Ditambah lagi, kalau si ketua OSIS bakal datang, dia tidak perlu menelponku kan? Sambil membuat beberapa keluhan kecil di benaknya, Masachika mengubah rasa frustasinya menjadi energi dan bekerja dengan sangat cepat. Di belakangnya, suara Yuki terdengar manggilnya. Masachika, bisa bantu aku sebentar tidak? Saat berbalik, Yuki dengan ekspresi kerepotan mengarahkan jari telunjuknya ke kardus yang ditempatkan di rak paling atas. Bahkan, di antara anak perempuan, Yuki termasuk yang bertubuh mungil. Jadi mungkin sulit baginya untuk menurunkan barang-barang ditempatkan di rak paling atas. Begitu, jadi kau memanggilku untuk melakukan pekerjaan fisik dan mengambil barang yang di tempat tinggi ya? Setelah yakin sudah mendapat jawabannya, Masachika mulai menghampiri Yuki dan mengambilkan kardus itu untuknya. Terima kasih banyak, Masachika. Ya, apa ini? Tutup kardus yang sedikit terbuka memperlihatkan kotak berwarna-warni. Karena penasaran, Masachika pun membukanya dan menemukan segala macam tabletop game di dalamnya. Permainan dadu dan kartu, apa ini? Kenapa barang-barang ini bisa ada di sini? Aku dengar barang-barang ini dulunya milik klub tabletop game kan yang dibubarkan beberapa tahun lalu. Banyak barang yang dibeli dengan anggaran sekolah, jadi sekolah mengambilnya kembali. Oh, begitu ya. Tunggu, barang ini boleh dipinjam? Tentu saja, tapi sebagian besar murid tidak tahu kalau barang ini tersedia untuk dipinjam. Sudah kuduga. Lagi pula barang-barang ini mau dipakai buat apa? Untuk pertunjukan festival sekolah atau peluncuran klub mungkin? Aku juga sempat memainkannya di acara kumpul-kumpul untuk merayakan OSIS angkatan baru beberapa hari lalu. Omong-omong siapa yang menang? Juara satunya sih aku. Sudah kuduga. Kalau juara keduanya, kalian berdua, ayo lanjutkan pekerjaan kalian. Maaf Alia. Maaf. Begitu diperingatkan Alisa, mereka pun berdua berhenti mengobrol dan kembali bekerja. Merasa kapok, Masachika memutuskan untuk tidak memikirkan kembali hal yang tidak perlu dan fokus pada pekerjaannya. Untuk sesaat, suasana di ruangan menjadi sunyi. Suara yang terdengar hanyalah suara peralatan yang dipindah dan suara mencatat sesuatu. Dalam keheningan itu, bahasa Rusia Alisa mulai keceplosan. Perhatikan aku juga dong. Pukulan telak ke hati Masachika, serangan mendadak yang sangat efektif. Tidak, ini cuma sekilas. Ini cuma sekilas dari secuil eksibisionisme Alia. Aku tidak perlu menanggapinya. Dengan menggigit bibirnya, Masachika mati-matian berjuang menahan serangan perasaan manis yang datang. Benar, Alisa hanya menikmati ketegangan ini. Alisa hanya menikmati ucapan yang memalukan yang dia lontarkan karena yakin tidak ada orang yang menyadarinya. Dengan kata lain, ini bukanlah perasaan dia yang sebenarnya, dan dia tidak ingin orang-orang bereaksi terhadapnya. Beri aku perhatianmu, beri aku perhatianmu, beri aku. Tekanannya luar biasa. Masachika memuntahkan darah di dalam hatinya karena mendengar gumaman manis bak nyanyian yang dilakukan Alisa.
Kalau tidak begitu, akan terjadi sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Ditambah lagi bagaimana perasaanmu waktu mengatakan itu, apa kau tidak merasa malu? Masa Cika meneriakkan itu di dalam pikirannya, tetapi Alisa pun sebenarnya merasa malu. Ah, Alisa mengerang tanpa suara, bahkan saat sedang berjongkok di depan rak untuk melakukan pekerjaannya, Alisa berdebar-debar dalam berbagai arti. Dia menoleh ke belakang untuk memeriksa, meskipun dia tahu kalau gumamannya tak akan tersampaikan. Kemudian, setelah melihat punggung Masa Cika yang masih melanjutkan pekerjaannya, dia pun merasa lega. Dia tidak mengerti, padahal aku sudah menarik perhatian dengan cara yang mudah mengerti begini. Dasar cowok tidak peka. Mereka bekerja sambil mengungguni satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya tubuh keduanya gemetaran karena rasa malu. Tingkah mereka ini sangat lucu jika dilihat dari samping. Beri aku perhatianmu, beri aku perhatianmu, beri aku... tidak, masih belum. Masih ada kemungkinan bukan aku orangnya. Mungkin saja dia meminta perhatian Yuki. Entah kenapa, apa dia menyadari keadaan kedua orang itu. Yuki memanggil Alisa dari pintu masuk. Alia, apa ada masalah? Meski terkejut, Alisa dengan cepat menutupi penampilan dan nadanya. Maaf, aku tadi bernyanyi sedikit. Bukan kau yang aku maksud. Bukan dia, aku tahu itu. Masa Cika hampir terkapar karena combo 3 kali lipat tanpa henti. Kaki dan pinggulnya mulai bergetar. Lagu Rusia, lagu apa? Mendengar pertanyaan Masa Cika, Alisa tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia terlihat bahagia. Hingga Masa Cika bertanya-tanya apa itu imajinasinya saja. Meski tidak tahu kebenarannya, untuk saat ini hati Masa Cika menerima kekacauan yang tak bisa ditahan lagi. Judulnya, apa kau tidak bisa mengingatnya? Ingat kok. Judulnya Perasaan yang Tak Tersampaikan. Oh, hati Masa Cika mati dengan tenang karena jawaban yang diberikan dengan tatapan tersipu. Dengan ini, kerjaan kalian sudah beres. Terima kasih atas kerja keras kalian. Terima kasih banyak, Masa Cika. Terima kasih, kau benar-benar sudah sangat membantu. Ya, sekitar 1 jam kemudian, dengan upaya luar biasa dari Masa Cika yang telah mengosongkan hatinya dan bergerak dengan cepat, mereka bertiga meninggalkan ruang peralatan setelah menyelesaikan pekerjaannya jauh lebih cepat dari yang direncanakan. Kemudian seorang murid laki-laki bertubuh bongsor menghampiri mereka. Loh, kalian sudah selesai? Ketua, terima kasih atas kerja kerasmu. Iya, berkat bantuan Kuze, kami bisa selesai lebih cepat dari yang dijadwalkan. Jadi kau yang namanya Kuze ya? Perkenalkan, aku Kenzaki, ketua OSIS sekarang. Aku pernah mendengar tentangmu loh. Aku dengar kau sangat luar biasa. Terima kasih. Sambil membungkuk ringan, Masa Cika menatap laki-laki di depannya tanpa perlu perkenalan diri. Masa Cika sudah tahu siapa lelaki tersebut. Anak kelas 2, Toya Kenzaki, ketua OSIS SMA karismatik yang memimpin OSIS tahun ini. Dia lelaki berbadan bongsor. Selain tinggi, bahunya terlihat lebar dan dadanya sangat bidang. Kalau melihat dari dekat, sekilas dia terlihat lebih besar dari kenyataannya. Sekilas, dia bukanlah laki-laki yang tampan. Sebaliknya, dia memiliki wajah yang cukup tua. Ditambah dengan fisiknya, dia tidak terlihat seperti murid kelas 2 SMA. Namun, alisnya terawat rapi dan kacamatanya sangat bergaya. Lebih dari itu semua, kepercayaan dirinya yang meluap dari ekspresinya memberi pesona dan martabat sebagai seorang pria. Sekarang aku mengerti, dia benar-benar orang yang berkarisma.
Hanya dengan sekali melihat, merasa kalau dia adalah laki-laki yang bisa diandalkan. Dia secara alami membuatmu berpikir kalau semua akan baik-baik saja bila mengikuti orang ini. Secara hiperbola bisa dibilang kalau dia punya aura penguasa. Dalam pikirannya, masa Cika penasaran lelaki seperti apa yang bisa menarik 4 gadis cantik berspesifikasi tinggi sekaligus. Namun dalam sekejap dia bisa mengerti jika melihat laki-laki ini. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tunggu dulu. Aku merasa tidak enak kalau membiarkanmu pulang begitu saja tanpa membalas budi padamu. Kebetulan waktunya pas. Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau aku menraktirmu makan? Tidak perlu repot-repot, ucapan terima kasih saja sudah cukup kok. Masa Cika merasa enggan menerima tawaran Toya. Dia memang sungkan ditraktir makanan oleh senior yang baru saja dia temui. Tetapi pada saat yang sama dia juga punya firasat buruk. Lebih spesifiknya, masa Cika curiga kalau ini mungkin tujuan sebenarnya Yuki memanggil dia. Seakan-akan menegaskan kecurigaannya, Yuki pun membuka mulutnya. Tidak perlu sungkan, toh saat sampai di rumah kau tidak punya makanan kan? Yuki, kenapa Suwo tahu tentang situasi rumah Kuze? Yuki menjawab dengan senyuman yang sempurna ke arah tatapan bertanya yang sangat masuk akal dari Toya dan Alisa. Kami teman masa kecil. Tidak, itu bukan menjadi jawaban. Mungkin Toya dan Alisa juga berceletuk seperti itu dalam hati mereka. Senyum Yuki begitu kuat sehingga tidak ada yang berani memberi komentar. Begitu ya, kalau begitu kebetulan sekali. Suwo dan adik perempuan Kujo juga bisa ikut datang. Ini sebagai permintaan maafku karena membuat kalian melakukan pekerjaan berat. Biar aku yang traktir. Dengan senang hati aku menerimanya, ketua. Aku mengerti. Terima kasih banyak. Serius. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk terus-terusan menolak ajakan itu. Oleh karenanya, Masachika dengan diam-diam mengikuti mereka. Jadi, ini kekuatan dari ketua OSIS ya. Saat memikirkan hal itu dengan pasrah, Yuki melihat ke belakang dan memberinya senyuman puas. Rupanya ini tujuan sebenarnya. Jadi ini taktik dari humas OSIS ya. Sembari menghela napas dalam hati, Masachika pun terseret arus dan mengalihkan perhatiannya ke Alisa yang berjalan di sampingnya. Apa? Tidak, bukan apa-apa. Apa sih? Tidak sopan menatap wajah perempuan tanpa alasan tahu. Maaf. Ucapan Alisa ada benarnya. Masachika pun introspeksi diri dan melihat ke depan. Jadi ini perlakuan judes bendahara OSIS ya. Sambil memikirkan hal-hal bodoh, Masachika melihat jauh ke depan. Aku jadi deg-degan tahu. Masih dengan menatap jauh ke depan, Masachika memuntahkan darah. Dia bisa merasakan kalau Alisa meliriknya sambil menyeringai. Tetapi Masachika tidak punya tenaga untuk menanggapinya. Mental poin Masachika sudah 0. Setelah kembali mengosongkan pikirannya, Masachika mengganti sepatunya di pintu masuk dan keluar dari gedung sekolah. Lalu tidak lama mereka berpapasan dengan sekelompok anggota klub sepak bola. Mereka yang sepertinya telah menyelesaikan latihan secara alami menyingkir ke samping. Ketika melihat kelompok Masachika yang terdiri dari 4 orang, tidak, mereka hanya melihat ketiga orang ini, bukan aku. Bahkan saat mereka berpapasan, Masachika bisa merasakan tatapan mata dari samping. Seperti yang dia duga, Alisa paling menarik perhatian. Setelah itu Yuki, lalu Masachika. Namun perhatian yang terkumpul pada Masachika lebih dipenuhi dengan kecurigaan seperti, siapa cowok ini? Ya wajar sih. Meski Masachika sendiri sadar kalau dia seperti salah tempat.
Dia masih merasa sedikit tidak nyaman dengan itu. Sebaliknya, seperti yang diharapkan dari Alisa dan Yuki, walaupun mereka menarik perhatian lebih banyak daripada Masachika, mereka sama sekali tidak terlihat gugup. Mereka berdua bahkan tidak peduli dengan tatapan murid lain. Pemandangan tersebut bahkan tidak berubah setelah mereka meninggalkan sekolah. Kedua gadis ini bahkan mengumpulkan perhatian orang-orang yang lewat. Namun, mereka bertiga kecuali Masachika berjalan dengan santai dan memasuki restoran keluarga yang ada di sekitar 10 menit berjalan kaki dari sekolah. Mereka dipandu menuju meja. Pertama, Toya duduk di bagian paling dalam dan Masachika mendesak kedua gadis itu untuk duduk lebih dulu, agar tidak duduk di depannya. Akan tetapi, Masachika-kun silahkan. Tuh, Alia, silahkan. Kenapa malah aku? Yuki merekomendasikan tempat duduk di depan Toya dengan senyum acuh tak acuh. Tapi Masachika mengalihkannya pada Alisa dengan ekspresi pura-pura tidak tahu. Alhasil suasana menjadi hening selama beberapa detik. Orang yang memecah keheningan itu adalah Toya. Duduk saja Kuze, jangan merepotkan pelayan di sini. Begitu melihat sekitarnya, memang ada seorang pelayan berdiri diam membawakan gelas di nampan. Masachika menyerah dan duduk di depan Toya. Yuki dengan mulus duduk di sampingnya dan Alisa duduk di sebelah Toya. Agak terlambat sih, tapi bukannya mampir dan tetap memakai seragam itu melanggar peraturan sekolah ya? Jangan pedulikan itu, tidak jarang aku makan dulu di luar sebelum pulang, karena baru selesai rapat OSIS yang lama. Itu peraturan sekolah yang sudah kuno, lupakan itu dan pesanlah apa yang kau mau. Tapi yang kurang dari 1.000 yen ya. Ketua, kau kehilangan setengah dari kejantananmu karena kalimat terakhir itu loh. Kejantanan tak akan membuat dompetmu penuh, Suh. Candaan yang dilontarkan Toya menenangkan suasana, membuat Masachika merilekskan bahunya, namun masih terlalu dini baginya untuk lengah. Begitu mereka menyelesaikan pesanan yang tepatnya 1.000 yen per orang, topik pembicaraan langsung beralih ke Masachika. Omong-omong, bisa-bisanya kalian menyelesaikan dalam waktu singkat ini. Padahal aku sudah bersiap kalau pekerjaan itu akan berlanjut sampai besok. Tepat setelah Toya mengatakan itu, Yuki segera menimpali. Itu semua karena Masachika melakukan yang terbaik. Ada bantuan dari cowok benar-benar membuat perbedaan. Apalagi kalau orang itu sudah terbiasa. Kurasa kau benar. Masachika itu luar biasa loh. Selalu bisa melakukan pekerjaan fisik dan administrasi tanpa mengeluh. Dia juga sangat pandai dalam bernegosiasi dan menjalin relasi. Hei Yuki, kau terlalu memujiku. Menilai seseorang secara berlebihan itu juga ada batasnya loh. Oh, tidak biasanya Suwo memuji seorang sampai sebegitunya. Bagaimana menurutmu Kuze? Apa kau tidak tertarik untuk bergabung dengan OSIS? Kebetulan masih ada posisi kosong untuk jabatan bagian umum. Sudah kuduga ini lagi. Masachika memelototi Yuki yang ada di sampingnya, lalu memberitahu Toya. Maaf, tapi aku tidak mau jadi anggota OSIS lagi. Aku sudah mendapat banyak pengalaman waktu di SMP dulu. Begitu ya, memang benar pekerjaan OSIS di SMA lebih melelahkan daripada di SMP. Tapi itu sepadan dengan usahanya loh. Dibandingkan dengan sekolah lain, sekolah kita memberi OSIS lebih banyak wewenang keleluasaan. Dan sejujurnya ini akan berdampak besar pada evaluasi pribadimu. Perkataan Toya ada benarnya. Menjadi anggota OSIS di Akademi Seirei merupakan status yang besar. Terutama gelar ketua dan wakil ketua yang merupakan pusat kelembagaan OSIS adalah gelar elit absolut yang melampaui batas kasta sekolah.
Belum lagi ada keuntungan mendapat rekomendasi universitas yang mana itu juga sangat penting setelah terjun ke masyarakat. Apalagi bahkan ada pertemuan sosial yang hanya terdiri dari mantan ketua dan wakil ketua OSIS Akademi Seire yang merupakan anggota dari sejumlah besar tokoh penting di lingkaran politik dan bisnis. Seandainya seseorang menjalankan kegiatan OSIS tanpa masalah selama setahun dan bisa masuk ke sana, itu sudah seperti jaminan sukses di masyarakat. Di sisi lain, kalau seseorang menjalankan kegiatan OSIS dengan buruk dan menyebabkan masalah, mereka akan dicap sebagai tidak kompeten. Meski demikian, masih banyak orang yang mengincar posisi itu. Dan cara tercepat untuk mendapatkan kursi ketua OSIS dan wakil ketua di semester berikutnya adalah dengan mengumpulkan banyak pencapaian sebagai anggota OSIS. Sayangnya aku tidak punya ambisi besar atau aspirasi sebanyak itu. Saat ini aku juga tidak berencana untuk melanjutkan ke universitas lain. Punya koneksi dengan orang-orang terkenal juga tidak terlalu menarik buatku. Namun, bagi masa Cika yang hanya menghabiskan kehidupan sehari-harinya dengan santai, tanpa punya tujuan masa depan, hal itu seperti tidak ada manfaatnya. Jangan bilang begitu, ayo bekerja sama di OSIS, lalu sama-sama mencalonkan diri lagi dalam pemilihan. Jangan seenaknya menambahkan permintaan, lagi pula tanpa aku pun kau pasti akan bisa menjadi ketua OSIS berikutnya. Apalagi kau itu mantan ketua OSIS di SMP. Aku ingin bekerja di OSIS bersamamu, Mas Acika. Tidak mau terlalu merepotkan. Permohonan dari Yuki yang biasanya mampu membuat lebih dari 90% murid laki-laki di sekolah menganggukkan kepala, sama sekali tidak digubris oleh Mas Acika. Melihat tingkah keduanya, Toya tersenyum sambil mengelus dagunya. Kuze mengatakan kalau Suo pasti bisa memenangkan pemilihan itu kesalahan besar loh. Ada kandidat lain juga, contohnya seperti adik perempuan Kujo. Usai mengatakan itu, dia menatap Alisa yang duduk di sebelahnya. Masa Cika yang terpancing mengalihkan pandangannya ke sana dan matanya bertemu pandang dengan Alisa yang menatapnya dalam diam. Alia, kau berencana mencalonkan diri untuk pemilihan ketua OSIS berikutnya? Ya, Yuki dan aku akan bertarung memperebutkannya tahun depan. Alisa menatap Yuki yang duduk di seberangnya. Yuki membalas tatapannya dengan senyuman tenang. Masachika serasa melihat api berkobar di belakang mereka berdua. Seolah-olah ingin mencairkan suasana yang memanas, Toya sekarang mengalihkan pembicaraan pada Alisa. Kalau tidak salah, adik perempuan Kujo duduk di sebelah Kuze di kelas kan? Bagaimana Kuze dari sudut pandangmu? Akan tetapi ternyata itu hanya menuangkan minyak tanah dalam api. Kalau ditanya begitu, jujur saja dia itu sembrono dan pemalas. Ho? Alisa mencemooh Masachika dengan ekspresi dingin yang membuat Toya terlihat sangat tertarik. Alisa melirik Masachika sesaat, tetapi Masachika hanya bisa mengangkat bahu seolah-olah sadar akan itu. Bagus, terus lakukan dan singkirkan pujian berlebihan Yuki. Begitulah pikir Masachika. Dia sering kelupaan dan sikapnya di kelas juga tidak bisa dikatakan baik. Kelihatannya akan lebih cepat menemukan nilainya dari urutan bawah. Masachika itu hanya melakukannya seminimal mungkin saat motivasinya rendah. Meskipun begitu, dia selalu berhasil menghindari nilai merah. Yuki segera melakukan pembantahan pada evaluasi jelek Alisa terhadap Masachika. Alisa mengerutkan keningnya dan kobaran api sekali lagi muncul di belakangnya. Ya, berhubung aku duduk di sebelahnya, aku tahu nilainya. Bahkan pada tes kecil dia selalu berhasil menghindari ujian remedial. Itu membuatku sedikit terkesan, andai saja serius berusaha harusnya dia bisa mendapatkan nilai tinggi.
Soalnya sejak awal Masachika itu sangat pintar sih. Dia juga berhasil lolos ujian masuk Akademi Seirei tanpa banyak kesulitan. Aku tahu ini karena aku adalah teman masa kecilnya. Kuze tidak hanya pintar, tapi juga harusnya atletis. Namun dia tidak pandai bermain bola. Beberapa hari lalu jari-jarinya sampai terkilir saat pelajaran basket. Masachika sejak kecil memang tidak pandai bermain bola. Ya, aku sendiri juga sama. Masachika-kun, pelajaran olahraga favoritmu itu lari maraton kan? Serasa ada kobaran api di belakang Alisa, meski kenyataannya Masachika sama sekali tidak merasa panas. Tanpa dia sadari, dia mengeluarkan keringat dingin. Anehnya, Yuki bisa menghadapinya secara langsung dengan ekspresi yang dingin dan tenang. Terima kasih sudah menunggu. Kemudian pelayan restoran berkata dengan takut-takut, membawakan pesanan mereka dari semua tempat. Dua gadis cantik yang duduk di sisi lorong ini memberikan suasana yang tidak biasa. Membuat senyum dari pelayan itu menjadi kaku. Masachika menoleh lalu melihat kalau di pelayan yang memegang nampan dan berdiri diam tadi. Malang sekali baginya. Hari ini mungkin adalah hari sialnya. Oh, makanannya sudah datang. Bagaimana kalau kita makan dulu? Mendengar kata-kata Toya, Alisa, dan Yuki menghentikan pertarungan mencolok mereka, dan suasananya kembali melembut. Rasa hormat Masachika terhadap Toya makin meningkat. Selain itu, parameter rasa suka sang pelayan terhadap Toya telah naik. Namun itu tidak akan pernah berkembang menjadi adegan romantis karena Toya sudah punya pacar. Beberapa saat kemudian, setelah selesai makan di restoran keluarga, mereka keluar dan seperti yang diduga langit di luar sudah gelap. Setelah kejadian itu, pertama-tama mereka melakukan percakapan yang santai sembari makan. Pembawa acaranya adalah Toya yang memang melakukan hampir semua pembicaraan. Sedangkan peran sebagai moderator situasi dipegang Yuki dengan kemampuan komunikasinya yang tinggi. Sementara itu, Masachika dan Alisa sepenuhnya mengambil peran mendengar sehingga situasinya tidak lepas kendali. Sebagai gantinya, Masachika selalu diundang untuk bergabung dengan OSIS beberapa kali oleh Toya dan Yuki. Tetapi Masachika tidak pernah mengangguk. Terima kasih untuk makanannya, ya. Setelah Toya selesai membayar dan keluar dari restoran keluarga, ketiga juniornya itu masing-masing berterima kasih padanya. Dan dia mengangguk dengan rendah hati. Kemudian, dia tampak sedang memikirkan sesuatu sambil berjalan ke tempat parkir. Adik perempuan Kujo pulang jalan kaki. Suwo naik kereta seperti aku. Kalau Kuzi bagaimana? Aku juga jalan kaki. Begitu ya? Kalau begitu, Kuzi tolong antar adik perempuan Kujo pulang ya. Aku akan mengantar Suwo pulang. Baik. Masachika mengangguk patuh pada Toya, seorang pria yang bisa mengatakan hal-hal ini secara alami. Rasa hormat padanya pun makin meningkat. Kemudian Yuki mengangkat tangannya dengan perlahan. Ketua, aku sangat menghargai perhatianmu, tapi aku akan dijemput. Jadi tidak perlu repot-repot mengantarku. Begitukah? Iya, aku akan menunggu di sini sampai mobil jemputanku tiba. Jadi jangan khawatirkan aku. Begitu ya, sampai jumpa minggu depan. Masachika melihat Toya yang menjauh dan berjalan menuju ke stasiun. Kemudian Masachika melakukan kontak mata dengan Alisa. Nah, yuk. Kau tidak perlu repot-repot mengantar pulang kok, tidak apa-apa. Mana bisa begitu? Ayo pergi, sampai jumpa Yuki. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa besok Yuki-san. Ya, Alia-san juga. Yuki membungkuk dengan indah saat berpisah dengan mereka. Masachika dan Alisa mulai berjalan ke arah lawannya yang dituju oleh Toya. Seberapa jauh rumah Alia dengan berjalan kaki? Kira-kira sekitar 20 menit. Begitu. Kau pasti banyak berjalan. Kalau Kuze, aku kira-kira 15 menit. Mempertimbangkan kecepatan berjalan kita, mungkin jaraknya tidak jauh beda. Oh,
Lalu hening, mereka berjalan tanpa bisa menemukan topik pembicaraan. Dan tidak jauh dari mereka, sebuah pintu warung yakitori dibuka. Dari dalam, sekelompok orang yang tampak seperti karyawan kantoran keluar dari warung tersebut. Orang-orang dari divisi pengembangan keparat. Memangnya mereka pikir kita orang pemasaran ini apaan? Pak Kepala, Anda terlalu banyak minum. Isoyama, jangan keras-keras. Seorang pria parubaya yang terduduk dengan wajah dan mata merah berteriak dan berbicara macam-macam. Sementara beberapa pria yang tampak adalah bawahannya berusaha menenangkannya. Jelas sekali kalau dia sedang mabuk. Masachika memindahkan Alisa ke sisi dekat jalan dan mencoba berjalan melewati mereka tanpa melakukan kontak mata. Namun saat hendak berjalan melewati mereka, pria yang dipanggil Pak Kepala melihat Masachika dan Alisa yang kebetulan lewat. Kemudian mungkin ada sesuatu yang buruk yang tidak dia suka sehingga ekspresi wajahnya berubah menjadi tidak senang dan mulai berteriak dengan suara keras. Apa? Melakukan hubungan seksual terlarang pada jam segini? Dasar pelajar zaman sekarang, cuma berpikir main terus. Tugas pelajar adalah belajar tahu. Isoyama, itu tidak baik. Tenanglah, tenang. Tutup mulut kalian. Lagi pula, apa-apaan itu? Tanpa memedulikan bawahan yang mencoba menghentikannya, pria tersebut melirik Alisa yang berjalan di bawah bayang-bayang Masachika dan menengus. Apa-apaan warna rambut itu? Aku jadi ingin lihat wajah orang tuamu. Aku yakin mereka tetap saja sama mencoloknya. Orang tua tidak berguna. Kaki Alisa tiba-tiba berhenti berjalan begitu mendengar perkataan pria yang sengaja membuatnya mendengar kata-kata kasarnya. Oi, Alia. Merasakan kemarahan Alisa, Masachika memintanya untuk mengabaikannya agar terhindar dari masalah. Tetapi Alisa masih berdiri dia memandang pria itu dengan mata dingin yang mengerikan. Dia kemudian mengomentarinya dengan sinis dan tak bisa dibandingkan dengan yang biasanya ditunjukkan pada Masachika. Orang dewasa yang memalukan. Suaranya tidak lantang, tapi anehnya terdengar jelas. Bahkan di antara suara keras sang pria dan para bawahan yang mencoba menenangkannya. Orang-orang itu berhenti bergerak sejenak seolah-olah tercengang dengan ucapan yang tidak mengenal ampun itu. Namun pria yang dipanggil Pak Kepala itu mulai terlihat marah dan melepaskan kekangan para bawahan yang telah kembali ke akal sehat mereka. Dengan langkah kasar, dia lalu mendekati Alisa. Alisa merespon dengan berbalik dan menunjukkan sikap tidak mundur. Tetapi Masachika tiba-tiba menyelipkan dirinya di antara mereka dengan cepat. Dia kemudian menghadapi pria parubaya itu dengan mendekatinya dengan amarah yang tidak biasa disembunyikan. Dan tersenyum lembut, raut wajahnya yang tidak sesuai dalam situasi ini. Sudah lama tidak bertemu, Pak Kepala Isoyama. Terakhir kita bertemu sewaktu pernikahan kakak laki-laki saya ya. Ah, iya. Pria itu menghentikan langkahnya terkejut oleh sapaan sopan yang tiba-tiba. Dia sepertinya telah sedikit sadar dari mabuknya berkat situasi yang tidak terduga. Dan melihat wajah Masachika dengan ekspresi kebingungan. Syukurlah Anda terlihat sehat. Kakak laki-laki saya pernah memberitahu bahwa Anda merupakan rekan bisnis penting perusahaan. Jadi saya bisa mengingat Anda dengan baik. Iya. Pria itu mengangguk sambil terheran-heran dan kebingungan seolah-olah ingin berkata, siapa? Namun saat Masachika menyebut rekan bisnis, ekspresi gelisah mulai muncul perlahan di wajahnya. Sementara bawahan pria itu dan Alisa kebingungan dengan situasi yang terjadi. Masachika menunjukkan senyum lembut dan kembali membuka mulutnya. Omong-omong, waktu pernikahan kakak laki-laki saya pun Anda sepertinya banyak minum. Kelihatannya Anda benar-benar suka minum ya. Iya, aku juga menantikan pesta minum akhir pekan ini. Hahaha. Begitu ya. Omong-omong dia adalah tunanganku. Masachika merangkul pundak Alisa dan tersenyum bangga. Saat Alisa membuka mata lebarnya dan menatap Masachika karena perkembangan yang tak terduga itu, dia benar-benar gadis brilian. Kalau boleh jujur, dia gadis yang terlalu baik untuk saya.
Begitu. Memang dia tampaknya adalah gadis yang cerdas. Bahkan saat kebingungan masih tampak jelas di raut wajahnya, pria itu membuat penilaian yang berlawanan dari sebelumnya dengan senyuman kaku. Masih menanggapi dengan senyuman lembut, Mas Hachika menurunkan nada suaranya dengan mata memancarkan cahaya dingin. Iya kan? Selain itu, ibunya berasal dari luar negeri. Rambutnya ini diwarisi dari ibunya loh. Bagaimana menurut Anda? Indah kan? Begitu ya. Melihat wajah Alisa yang terlihat jelas blasteran itu dari dekat, sang pria pasti menyadari bahwa ucapan Mas Hachika ini bukanlah kebohongan. Pria parubaya itu tampaknya sudah tersadar dan canggung. Dia menghadap Alisa dan sedikit menundukkan kepalanya. Itu, maafkan aku sebelumnya. Meski mabuk, aku sudah mengatakan sesuatu yang kurang ajar. Usai melihat ini, Mas Hachika menarik tatapannya yang tajam dan berkata dengan lembut, "Saya menerima permintaan maaf Anda. Kau juga kan?" Mas Hachika menatap Alisa dari balik bahunya, tetapi dia tetap memelototi pria itu tanpa berkata apa-apa. Namun Mas Hachika mengangguk seakan-akan mengatakan dia mengerti. Dia meletakkan tangannya di bahu Alisa seolah-olah menyembunyikan ekspresinya dan mendesaknya untuk berjalan. Kalau begitu, kami permisi dulu. Lalu Mas Hachika meninggalkan tempat itu bersama Alisa sambil tetap diam untuk beberapa saat. Ketika orang-orang itu tidak terlihat, Mas Hachika melepaskan tangannya dari bahu Alisa dan menghela nafas. "Dasar, kau ini terlalu sembrono," berkata begitu ke orang yang lagi mabuk. Itu malah akan membuat mereka marah tahu. Orang tuaku dihina, hanya karena mabuk bukan berarti dia boleh melakukan semaunya. Makanya, kau itu terlalu sembrono. Bagaimana kalau nanti dia memukulmu? Begini-begini, aku mempelajari beberapa teknik bela diri. Aku bukan gadis lemah yang gampang dilukai seorang pemabuk. Suara Alisa terdengar datar, seolah-olah dia masih marah dengan paksa menahan amarahnya. Mas Hachika menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan karena dia juga mengerti perasaannya. Ya, paman itu juga sudah mengakui kesalahannya, sudahi dulu saja untuk kali ini. Ya, aku mengerti. Alisa menghela napas panjang dan ekspresinya kembali tenang sesuai kata-katanya. Omong-omong, pria tadi itu kenalanmu? Tidak, aku sama sekali tidak mengenalnya. Hah? Saat Alisa menatapnya dengan ekspresi terperangah, Mas Hachika berkata sambil tersenyum tipis. Ya, aku kaget. Ternyata penipuan yang berpura-pura menjadi kerabat juga bisa sukses meski sudah bertatap muka. Hah? Hah? Berarti benar-benar orang asing. Terus bagaimana dengan pernikahan kakak laki-lakimu itu? Aku tidak punya kakak laki-laki kok. Orang-orangnya cek 10. Orangnya juga lagi mabuk sih, tapi aku tidak menyangka bakal berjalan semulus itu. Jantungku berdebar-debar tadi. Hahaha, syukurlah semuanya berjalan dengan baik. Ekspresi wajah Alisa terlihat seperti orang yang sedang sakit kepala karena tawa kosong Mas Hachika. Kenapa kau sampai berbuat sejauh itu? Bagaimana ya? Soalnya pria tadi kelihatan terlalu banyak minum dan lagi emosi. Aku hanya mencoba menenangkannya sedikit dengan membawa topik pekerjaan. Lalu ya seperti yang kau lihat tadi sih. Apaan sih? Mas Hachika melirik Alisa yang curiga lalu mengangkat bahu. Aku juga kesal dengan cemoohan paman itu. Aku hanya ingin menakut-nakutinya sedikit. Untungnya masalah tidak makin runyam dan kita mendapat permintaan maaf darinya. Menurutku itu sudah cukup. Hah? Bisa-bisanya kau membuat banyak kebohongan secara mendadak seperti itu? Mungkin kau punya bakat sebagai penipu. Tidak sopan. Kenapa kau berbicara begitu pada Mas Hachika yang murni dan polos ini? Ya. Hentikan, jangan mengatakannya dengan pandang mata kosong begitu. Itu jauh lebih merusak secara mental. Alisa mendengus pada ekspresi wajah menyedihkan Mas Hachika. Lalu dia pun mulai berjalan cepat ke depan.
Setelah Masachika menyusul dan mengimbangi kecepatan jalannya, Alisa bergumam dengan suara kecil sambil tetap melihat ke depan. Terima kasih. Ya, Masachika menanggapi sambil tetap melihat ke depan. Setelah itu tidak ada percakapan lagi di antara keduanya. Mereka terus berjalan dalam suasana hening hingga tak lama mereka terhenti di depan gedung apartemen Alisa. Di sini tempatnya. Ya, terima kasih sudah mengantarku. Ya, mereka saling berhadapan di depan pintu masuk. Masachika lalu menggaruk kepalanya sambil memeringkatkan Alisa. Ya, kurasa kita sedang apes saja hari ini. Tapi kau benar-benar harus mengabaikannya saat kau sendirian. Semua bakal terlambat kalau sesuatu sudah terjadi. Kau mengkhawatirkanku. Iya, aku khawatir. Lagi pula kau itu sedikit kikuk dalam berinteraksi dengan orang lain. Masachika menjawab dengan menatap langsung ke mata Alisa yang tertawa seolah-olah menjadikannya sebagai candaan. Alisa mengedipkan matanya dengan ekspresi terkejut saat mendengar jawaban yang jujur dari Masachika lalu bergumam. Begitu ya. Dia kemudian berbalik dan melirik kembali ke pintu masuk melalui bahunya. Aku mengerti, aku akan lebih berhati-hati. Begitu, tolong ya. Setelah berjalan beberapa langkah, Alisa berhenti di depan pintu otomatis. Tanpa berbalik, dia lalu memanggil Masachika. Hei, Kuze. Kau benar-benar tidak mau bergabung dengan OSIS. Oi, kenapa sampai kau ikut-ikutan? Jawab aku. Masachika berhenti memasang ekspresi jenakanya saat mendengar suara tegas Alisa yang tak akan memaafkannya kalau mengalihkan pembicaraan atau menjadikannya candaan. Dia lalu menjawab dengan suara yang tegas yang sama agar tidak meninggalkan harapan yang tersisa. Ya, aku tidak ada niat bergabung dengan OSIS, seandainya. Namun Alisa tidak gentar, suaranya terdengar sedikit lebih tidak sabaran saat terus berbicara. Seandainya aku... Namun kata-katanya berhenti di sana. Setelah terdiam beberapa saat, Alisa berkata, tidak, bukan apa-apa, selamat malam. Ya, malam juga. Alisa kemudian langsung masuk ke gedung apartemennya. Setelah melihat sosoknya masuk ke apartemen, Masachika juga berbalik. Dia menatap langit malam dan bergumam pada dirinya sendiri, tertawa kecil. Memangnya apa yang mereka harapkan dariku, baik Alia ataupun Yuki? Masachika bisa menebak apa yang dikatakan Alisa. Dia tahu, tetapi pura-pura tidak menyadarinya. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Masachika mengejek dirinya sendiri, lalu berjalan pulang dengan perasaan suram yang aneh. Aku pulang. Ketika Masachika kembali ke apartemennya sendiri setelah mengantar pulang Alisa, dia mengerutkan keningnya karena melihat sepatu yang berjejer di pintu masuk. Hanya 2 orang yang tinggal di apartemen ini, Masachika dan ayahnya yang bekerja sebagai diplomat, yang saat ini berada di luar negeri karena urusan pekerjaannya. Namun ada sepasang sepatu di lantai yang bukan milik Masachika maupun ayahnya. Bukannya kau bilang kalau mau pulang? Sambil mengerutkan alisnya, Masachika menuju ruang tamu. Begitu membuka pintu ruang tamu, di sana sudah ada Yuki dengan rambutnya yang dikuncir ekor kuda. Berpakaian sangat santai dengan kaos lengan panjang dan celana olahraga pendek. Dia sedang duduk di kursi dan menonton anime di televisi seakan-akan dia berada di rumahnya sendiri. Selamat datang. Kau sudah mengantar pulang Alia. Sebentar, kenapa kau ada di sini? Soalnya mulai hari ini aku akan tinggal di sini. Sebentar, aku tidak pernah dengar soal itu. Soalnya aku belum bilang. Yuki mengatakannya tanpa rasa malu sembari masih asik menonton televisi. Penampilan dan sikapnya sekarang berbeda 180 derajat dari gambaran sempurna seorang tuan putri dari keluarga terpandang.
Orang yang baru pertama kali melihatnya mungkin akan mengira kalau mereka salah orang. Kemudian, anime yang Yuki tonton berakhir dan berganti dengan iklan. Iklan tersebut menayangkan berita film adaptasi live action berdasarkan manga fantasi gelap yang terkenal. Sembari menunjuk iklan itu, Yuki berkata, aku akan melihat ini besok. Kau juga ikut tahu? Sebentar, aku baru dengar. Soalnya aku memang belum bilang. Setelah mengeluh pada Yuki yang sama sekali tidak tahu malu, Masachika melirik iklan itu. Bukannya kau berada di faksi oposisi yang menentang adaptasi live action seperti ini? Tahan dulu omonganmu itu. Yuki tiba-tiba berteriak sambil mengangkat telapak tangannya saat mendengar ucapan Masachika dan mulai berbicara dengan cepat. Aku tahu dari saat castingnya, 8/9 dari 10 itu buruk, jujur saja. Iklan tadi tidak memberikan kesan apa-apa selain firasat buruk, tapi menurutku tidak sopan mengkritiknya tanpa benar-benar menonton. Mungkin saja bagus, mungkin saja ada berlian yang terkubur menunggu untuk ditemukan di sana. Aku tahu, aku tahu karena ada orang seperti aku yang mau mengeluarkan uang untuk itu. Makanya ada begitu banyak film live action buruk di luar sana. Aku tahu semua itu. Sebentar. Kenapa kau menggebu-gebu begini? Semangatmu ini mirip seperti kau mau mengakui sebuah rahasia yang seharusnya tidak kau ketahui, tahu? Aku tahu loh, kalau kakak dan aku sebenarnya tidak punya hubungan darah. Aku tahu semua itu loh. Sebentar, kenapa aku jadi harus mengatakan ini? Kita ini jelas-jelas punya hubungan darah yang kuat banget kan? Kenapa bagian itu harus kau tekankan? Ya, maksudku ada juga yang seperti itu kan. Dikira saudara kandung, tapi mereka adalah sepupu. Seperti itu. Kalau seperti itu bukannya mereka masih bisa dibilang punya hubungan darah. Memang ada yang begitu. Hubungan yang aman karena mereka sepupu dan bukan saudara kandung ya. Tentu saja ada. Kakak benar-benar tidak mengerti sama sekali. Mengerti apa? Ketika Masachika memiringkan kepalanya karena bingung, Yuki tiba-tiba membuka lebar matanya dan berteriak sambil meraih kerah baju Masachika. Dasar bodoh, justru bagus kalau saudara kandung kan? Bagus apanya? Yuki Suwo. Di sekolah dia hanyalah teman masa kecil Masachika. Begitulah settingnya. Namun sebenarnya dia adalah teman otakku dan adik kandung Masachika yang hak asuhnya diambil sang ibu saat orang tua mereka bercerai. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan lanjut di chapter selanjutnya. Terima kasih.